Annyeonghaseyo, ramen sensei입니다. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar tentang tata bahasa present tense yang ditempelin sama predikat. Nah, hari ini kita bakal belajar tata bahasa baru, yaitu partikel untuk objek. Kalau kemarin kita baru belajar cara bikin kalimat pakai subjek sama predikat, saya belajar, 저는 공부합니다, atau saya makan, 저는 먹어요. Jadi baru subjek sama predikat. Nah, sekarang kita belajar cara namain objek. Saya misalnya dari saya makan jadi saya makan roti, saya makan mie, saya makan nasi, dan lain-lain. Nah, kan di bahasa Indonesia urutannya predikat dulu baru objek nih. Jadi predikatnya makan, baru objeknya nasi di belakangnya. Tapi kalau di bahasa Korea, urutannya terbalik, yang predikat sama objek. Jadinya objek dulu baru predikat. Jadi kalau kayak yang contoh tadi jadinya saya nasi makan. Jadi dibalik ya. Saya bahasa Koreanya 저, terus ditambahin partikel topik는 jadi 저는. Untuk partikel topik bisa dilihat di video sebelumnya ya di sini. Terus kalau nasi bahasa Koreanya 밥. Terus kalau makan bahasa Koreanya 먹어요. Jadi urutannya 저는 밥 먹어요. Tapi ini belum selesai. Jadi di bahasa Korea, objek itu harus kita tandain dengan partikel objek, yaitu ke atau re. Nasi atau 밥 ditambah partikel objek ke, jadi 밥을. 저는 밥을 먹어요. 저는 밥을 먹어요. Nah, ini kalimatnya baru selesai. Kapan kita harus pakai e dan kapan kita harus pakai re? Langsung aja kita bahas satu-satu. Pertama, kalau kata benda yang kita jadiin objek itu berakhiran huruf konsonan, berarti kita harus tambahin e. Contohnya, nasi, 밥, buku, cek, apa, muat. Bab berakhiran b, biep. Terus cek berakhiran giok, k. Terakhir muat berakhiran siot, s. Tapi dibacanya ya. Nah, tiga-tiganya berakhiran konsonan kan? Berarti kita harus tambahin e. Contoh pertama, bab, nasi. Bab ditambah e jadi habel, habel. Kalau makan nasi berarti babel 먹어요, babel 먹어요. Ingat, objek dulu baru predikat, jadi babel baru 먹어요. Perlu diperhatiin juga, bacanya harus digabung ya, babel. Jadi bukan mentang-mentang bab ditambah el, jadi babel, babel 먹어요. Bukan, salah, yang benar babel, babel. Jadi membaur sama kata sebelumnya. Contoh kedua, buku, cek. Cek ditambah el jadinya 책을, 책을. Kalau membaca buku jadinya 책을 읽어요, 책을 읽어요. Contoh ketiga, apa? Apa bahasa Koreanya muat. Muat ditambah el jadinya muot을, muot을. Loh, kok tadi muat pakai T terus ditambahin el jadi S lagi muot을? Kenapa? Nah, kalau itu penjelasannya bisa dilihat di video tentang bacim di sini ya. Tapi sekarang kita lanjut ke partikel objek dulu. Jadi kalau apa dijadikan objek, jadinya 무엇을, 무엇을. Terus kalau bikin kalimat makan apa, berarti 무엇을 먹어요, 무엇을 먹어요. Makan apa? 밥을 먹어요, makan nasi. Udah deh, poin pertama gitu aja. Jadi tinggal kata benda yang berakhir konsonan ditambahin e. Sekarang ayo lanjut ke poin kedua. Kedua, kalau kata-kata benda itu berakhiran huruf vokal, berarti kita tambahin re, re. Contohnya, susu, uyu. Film, 영화. Bahasa Korea, 한국어. 우유, 영화, 한국어. 우유 berakhiran yu, 영화 berakhiran wa, 한국어 berakhiran o. Tiga-tiganya berakhiran vokal kan? Berarti kita tambahin dengan re. Contoh pertama, susu.
uyu. Uyu ditambah re jadinya uyure. Uyure. Kalau minum susu berarti uyure mashoyo. Uyure mashoyo. Contoh kedua, film. Yongwa. Yongwa ditambah re berarti yongware. Yongware. Kalau menonton film jadinya yongware boayo. Yongware boayo. Contoh terakhir, bahasa Korea. Hangugo. Hangugo ditambah re jadinya hangugore. Hangugore. Kalau belajar bahasa Korea berarti hangugore bewoyo. Hangugore bewoyo. Atau hangugore gongguheyo juga bisa ya. Selesai. Jadi kalau kata benda yang berakhiran huruf vokal tinggal ditambahin dengan re. Udah deh gitu aja. Jadi tinggal ingat-ingat aja kalau mau nambahin objek dalam kalimat tinggal ditambahin dengan atau re. Tapi kok aku pernah denger di drama kadang mereka kayak nggak pakai atau re gitu. Buat bahasa lisan, kadang waktu ngomong sehari-hari dalam konteks kasual, atau re suka di skip buat ningkat waktu. Jadi kayak kita aja kan kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol kita suka nge-skip tata bahasa kayak me, ber, dan lain-lain. Jadi di Korea juga sama, kadang kalau lagi ngomong si atau re-nya di skip buat ningkat waktu. Contohnya, kalau mau ngomong gyeongwar을 봤어요, kadang disingkat jadi gyeongwa basok kayak gitu. Atau 친구를 만났어요, jadinya 친구 만났어. Atau kalau mau ngomong 무엇을 해요, jadi 뭐예요 kayak gitu. Jadi kadang real-nya disingkat, dihapus. Jadi yang penting urutannya objek dulu baru predikat. Jadi yang dengar bisa tahu kalau itu objek walaupun nggak pakai atau re. Tapi kan kita masih dalam tahap belajar nih. Jadi alangkah baiknya kalau dibiasain pakai bahasa formal dulu. Jadi bahasa kasualnya belakangan. Bahasa kasual itu gampang banget kalau kita udah ngerti kata bahasa formalnya. Jadi jangan lupa buat pakai dan re kalau kita mau naruh objek di dalam kalimat ya. Sem. Terus kok aku pernah lihat juga yang cuma ditambah satu L gitu, bukan atau re. Kenapa tuh Sem? Nah yang ini juga sama. Jadi kadang real itu bisa disingkat jadi L, real doang kalau dalam konteks kasual sehari-hari. Tapi nggak semua bisa disingkat kayak gini ya. Yang contohnya yang bisa disingkat itu, misalnya nare, saya disingkat jadi nal. Nare jadi nal. Nal midoyo, percayalah aku. Atau nore, kamu. Nore disingkat jadi nol. Nore jadi nol. Nol sarange, aku cinta kamu. Atau muose, artinya apa? Muose disingkat jadi mol. Mol. Mol heo, lagi apa? Dan lain-lain. Satu lagi Sam. Terus kalau mau nambahin subjek gimana? Pakai en atau nen kayak yang udah dipelajari kemarin aja. Nah, nen itu sebetulnya partikel buat nandain topik yang mau kita tekankan dalam kalimat. Tapi sebetulnya topik itu bisa juga buat menggantikan subjek. Jadi teman-teman bisa pakai en atau nen sebagai subjek di kalimat kayak contohnya gini. 저는 밥을 먹어요. 세라 씨는 주스를 마셔요. 미아 씨는 한국어를 공부해요. Dan lain-lain. Tapi nggak semua subjek bisa digantiin partikel topik en atau nen. Makanya selanjutnya kita bakal belajar tentang tata bahasa partikel subjek, yaitu i dan k. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan ya. Sekarang waktunya yasap. Ubah kalimat-kalimat berikut ke bahasa Korea, memakai tata bahasa re, dan juga present tense. Kalau gitu sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Damen tomayang.
Kalau nggak mau ketinggalan pelajaran-pelajaran bahasa Korea lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu yang mau belajar bahasa Korea ya. Annyeong!